Dan berpuisilah Hamka kepada Natsir. Kemana lagi Natsir? Kemana kita lagi? Ini berjuta kawan sefaham, hidup dan mati bersama-sama untuk menuntut ridho ilahi. Dan aku pun masukkan dalam daftarmu. Dan dijawab oleh Natsir, saudaraku Hamka, aku tersentak, darahku berdebar, air mataku menyenak, girang diliputi syukur. Pancangkan olehmu wahai Bilal, pancangkan panji-panji kalimah tauhid, walau karihal kafirun. Berjuta kawan sefaham bersiap masuk ke dalam daftarmu. Begitulah cara dua sahabat berbicara, Hamka dan Natsir. Dua tokoh besar dalam perjalanan bangsa yang baru merdeka. Saat itu Soekarno berada di puncak kekuasaan dan Dewan Konstituante dibubarkan. Pada masa itu, tokoh-tokoh anti PKI mulai berseberangan dengan Soekarno dan berujung dengan perjuangan PRRI Natsir di Sumatera sana dan dipenjarakannya Sang Buya. Saya kan musuh bebuyutan sama orang-orang PKI dulu. Buya Hamka juga satu ketika tidak bisa lagi menerbitkan agama Islam itu, sebab dia diserang oleh pertama golongan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu organisasi mantel dari PKI, dan yang menyerang Pramudia Anantatur. Apa yang diserangnya? Buya Hamka ini plagiat. Ciplak. Jadi bacanya itu novel bahasa Arab, ya. Tuangkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dibilang dia plagiator, penciplak. Nah, timbullah polemik waktu itu. Itu Pramudia Anantatur dan seluruh geng ya Lekra komunis memang mau menghancurkan Buya Hamka, dibela oleh Ade Yasin almarhum Buya Hamka. Tapi akhirnya ujung-ujungnya pada suatu ketika Buya Hamka itu masuk penjara juga. Sangat menerima cara berpikir Natsir. Walaupun pada hakikatnya dalam banyak hal Natsir dan Hamka itu ada perbedaannya. Natsir sangat berpolitik, Hamka selalu berdakwah. Tetapi di dalam tindakan, Natsir berpolitik dalam dakwah, Hamka berdakwah dengan politik. Kan berbeda itu. Namun ada versi lain dari ditahannya Buya Hamka, penahanan tanpa pengadilan. 3,5 tahun. Jadi tahun 63, kemudian tahun 66 Bung Karno jatuh, dia bebas. Nah, tuduhan dia itu sudah saya tanyakan apa tuduhan. Dia genggamkan surat kepada saya. Ketika saya pulang, saya baca. Dia dituduh mengadakan rapat gelap, dapat duit dari Tengku Abdul Rahman. Waktu itu kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Dapat duit dari Tengku Abdul Rahman, entah berapa ribu dolar, begitulah, membunuh Soekarno. Yang sama sekali tidak ada. Penjara tak bisa menghentikan gairah Buya Hamka dalam menulis. Justru di penjara itulah beliau menghasilkan satu yang kata orang itu sekarang karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar 30 juz lengkap.
Bahkan dalam pengantar, kebetulan karena saya juga jadi editor buku beliau, pengantar itu dikatakan kalau saya tidak masuk tahanan, ini tidak akan selesai. Dia menghasilkan satu karya yang besar itu dalam tahanan justru. Yang kasih makan dia siapa? Ada saudaranya. Aku kayu mintu. Saudaranya itu lebih baik dari dia. Perkenalan Hamka dengan politik berawal dari masuknya Buya ke dalam syarikat Islam dan organisasi Muhammadiyah di tahun 1925. Bukit Tinggi, Padang Panjang, Medan, Makassar menjadi tapak Buya dalam melangkah ke Jakarta, dan masalah baru pun timbul. Akhirnya bersama-sama dengan orang tua Pak Basofi Sudirman, Bapak Sudirman waktu itu kalau nggak salah legend, kemudian ada Pak Mukhlas Rawi, Pusbin Rohnya Angkatan Darat, mendirikan Gema Islam. Tapi kemudian ada satu lagi Pak Yusuf Ahmad kalau saya nggak salah, dan Ayahanda sebagai sekretaris beliau. Kantornya di Perpustakaan Al-Azhar gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya majalah itu terhenti, barulah berdiri majalah Panji Masyarakat. Tapi karena pertentangan dengan pemerintah Orde Lama yang menyebabkan beliau juga ditahan, majalah itu pun diberidal karena itu tadi yang pertanyaannya bahwa memuat mengenai demokrasinya, tulisan Pak Hatta demokrasi kita. Di situ kan Pak Hatta sangat mengkritik gagasan Nasakom, kemudian demokrasi terpimpin seorang Soekarno. Akhirnya diberidal. Satu kasus. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Hamka itu teraniaya oleh Soekarno. Sejarah mencatat itu. Tetapi ketika Soekarno meninggal, tak ada orang yang berpikir bahwa Hamka akan menyembahyangkannya dan mengimami. Masya Allah, begitu lembutnya. Di tepi danau di jantung Sumatera Barat inilah lahir seorang ulama besar, Profesor Dr. Hamka. Hamka dilahirkan di desa Sungai Batang, Maninjau, Kabupaten Agam pada tanggal 17 Februari 1908. Haji Abdul Malik Karim bin Karim Amarullah atau biasa disebut Hamka merupakan anak dari seorang tokoh pembaharu Islam di Sumatera, yaitu Dr. Haji Karim Amarullah atau Haji Rasul, yang juga terkenal dengan sebutan Inya DR. Ada sebuah tradisi keulamaan di Minangkabau ini yang juga berpengaruh dalam membentuk Hamka, berpengaruh juga dalam bentuk ulama-ulama yang lain. Ialah bahwa seorang ayah yang ulama akan melahirkan anak yang ulama. Ayahnya Hamka itu adalah anak seorang ulama pula. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa ayahnya Hamka atau ininya Hamka adalah seorang ulama yang bergelar Syekh, Tuanku Tuo. Nyeder itu dikenal sebagai seorang tokoh pembaruan yang pada saat itu dunia sedang terpengaruh oleh gerakan Muhammad Abduh di Timur Tengah, kemudian masuk ke Indonesia. Pengaruh itu adalah salah satu tokohnya adalah Inya DR. Di Pulau Jawa pun waktu itu ada Ahmad Dahlan di Muhammadiyah, kemudian Hasyim Asy'ari pun termasuk itu. Hamka kecil lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, mendengarkan pantun, dan sekolah formal pun tidak menarik baginya. Ada juga dia sekolah sampai kelas 2 sekolah dasar,
Sampai kelas 2, tapi dia tidak betah itu. Karena begitu tadi, kemana dia mau pergi? Ada bapak tiri, ada ibu tiri dan sebagainya. Lalu bapaknya pindah ke Padang Panjang dari kampungnya di Maninjau itu. Nah, di situ dibawanya Buya ini, lalu dia belajar di Tawalib, sekolah Tawalib yang didirikan oleh bapaknya. Nah, dia belajar situ. Cuma ya begitu, suka bolos. Keingintahuan Hamka remaja terhadap pengalaman hidup begitu besar. Jejak rantau ditempuh Hamka dan pengembaraan di luar Minangkabau pun dimulai. Pada saat itu kita bisa bayangkan transportasi masih sedemikian sulitnya, tapi beliau berangkat tanpa memberitahu pada orang tuanya sendiri. Dan di sana beliau menetap sekitar 7 bulan. 7 bulan beliau kerja di Tanah Suci. Di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji juga dia tinggal di Tanah Suci. Dia bekerja pada mantunya Syekh Ahmad Khatib. Jadi dia kerja di perpustakaan yang waktu itu juga penerbitan. Dan disitulah dia belajar selain masa sebelumnya. Ada satu sahabat Nabi, Anas bin Malik. Saya itu Muhammad kenal kan Anas bin Malik. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lihat ada satu pemuda, katanya dia duduk di masjid dari pagi, sudah berhari-hari sampai pukul 12 baru sembahyang. Nabi tanya, itu bagaimana pendapatmu tentang pemuda itu? Pemuda itu baik sekali. Nabi tanya, yang tadi makan. Sepulangnya dari Tanah Suci Mekah, Buya Hamka mulai rajin menulis dan berdakwah. Pengalaman dari pengembaraannya menjadi bekal kedekatan Hamka dengan sastra, kewartawanan, dan politik. Kehidupan sosial masyarakat banyak mempengaruhi karya Hamka. Ceritanya mudah dipahami dan melodramatik, tak mudah dilupakan pembacanya. Hamka, kapasitas Hamka sebagai seorang novelis, kita sama tahu bahwa memang bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa beliau adalah pujangga air mata, karena memang ceritanya itu cerita sedih, tapi dalam konteks yang percintaan. Hanya saja tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Tetapi membaca karya Hamka awal abad 20, di awal abad 21, segarnya masih tetap begitu. Nah, ini sebuah keistimewaan, pemilihan kata. Kalau buat saya itu orang sastrawan. Dia terkenal sebagai ulama, ketua majelis ulama. Kalau dia bicara, apa itu orang mendengarkan. Dia pandai berpidato, apa berkhotbah, ya. Tapi dan dia menulis itu tafsir Al-Quran, dia terjemahkan apa. Itu kan satu contoh bahwa dia itu betul-betul mau mendidik, menyebarkan agama Islam ini. Dia dan itu jelas. Tapi kalau menurut saya, dia sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia tuh sastrawan. Dan buat saya dia sastrawan, pujangga dia. Ya, gitulah, anaknya 10. Ada yang jadi mahasiswa sampai sarjana, ya saya sendiri. Kemudian ada yang sekarang anak saya, adik saya yang paling bungsu itu juga ya hidup sederhana lah. Tapi ada yang Afif namanya, itu sarjana IAIN, pernah belajar di Gontor sampai selesai, lalu pindah dapat gelar Dr. Andes di IAIN Ciputat dan sekarang aktif jadi mubaligh. Adakah dari anak-anak beliau yang mewarisi bakat budaya dan bakat seni sastra? Ya, tidak ada. Yang seperti beliau itu nggak ada. Cuma ya saya pernah jadi wartawan. 39 tahun sudah Hamka meninggal dunia.
Namun kenangan bersama Buya masih tersimpan oleh Muhammad Yusuf Hamka, mualaf keturunan Tionghoa yang juga putra angkat dari Buya Hamka. Beliau seorang biasa, tetapi beliau saya pikir mendapat tugas khusus dari Allah, sehingga beliau mempunyai karisma yang tidak bisa dipunyai saat ini oleh orang kita, tetapi seorang sahabat juga, seorang guru juga yang baik. Dan juga kalau beliau memaksa, beliau memberikan alasan-alasannya. Dan kalau beliau mengajar pun juga kita boleh berdebat. Kadang-kadang beliau memberikan nasihat kepada saya suka debat. Saya bilang, masa harus begitu Bu ya? Oh iya, tapi dengan sejuk, sabar gitu. Padahal hari itu apa yang kurang besar. Saja. Bagi Yusuf, Buya Hamka adalah sosok yang tegas menjaga prinsip dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Selain memberi kesejukan juga memberikan arti Islam itu rahmatan lil alamin dan toleransi, dan selalu Islam itu melindungi kaum minoritas. Bila tidak melindungi, menzolimi kaum minoritas, beliau mengatakan itu, Rasulullah aja bilang itu bukan umatku. Hamka adalah seorang ulama besar yang memiliki tidak hanya talenta sebagai seorang intelektual, seorang yang pada saat itu menduduki posisi di masyarakat cukup tinggi, ya kan? Dia adalah seorang ulama besar, seorang yang aktif di dalam bidang-bidang sastra, di bidang-bidang penyampaian hal-hal yang penting, bukan hanya mengenai soal Islam, tapi berbagai soal kehidupan masyarakat sehari-hari, budi pekerti. Jadi saya pelajari banyak dari beliau, dan saya rasa bangsa Indonesia pun selalu mengingat beliau, mengucapkan terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan. Saya ragu apakah saat ini ada orang sekalipun